Hai kalian para pejuang perasaan, bagaimana perjuangan kalian menghadapi keadaan? Semoga dapat menggiring ya ke tahap pendewasaan. Semangat kalian! Jadi malam hari ini kita akan membawakan podcast dengan tema privilege. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai privilege, sebelumnya Menikazon bakal sedikit kasih penjelasan mengenai apa itu privilege. Jadi privilege itu merupakan salah satu kelebihan atau salah satu hal yang mana unggul dari seseorang. Jadi privilege ini itu bisa jadi juga sebuah kemudahan yang didapatkan orang tersebut karena orang tersebut memiliki suatu keunggulan atau kemampuan yang berbeda dari yang lain. Nah, privilege ini tidak hanya melulu soal seperti kemampuan, tapi juga bisa dari segi kemampuan dalam segi arti material seperti harta atau mungkin privilege dari status sosial ataupun privilege dari fisik juga bisa dan dari yang lain-lainnya juga bisa. Jadi pada garis besarnya privilege ini adalah satu keunggulan gitu ya yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, dari sekian banyak privilege nih yang kita ketahui itu yang paling sering atau yang paling banyak diomongin orang-orang adalah privilege terkait dengan physically atau fisik dan juga privilege berupa material ya paling banyak. Yang mana itu nanti biasanya akan mempengaruhi seberapa tinggi atau mempengaruhi posisi seseorang ya dalam status sosialnya. Nah, semisalkan kalian menemui orang yang dibilang punya privilege lebih karena dia memiliki harta, mungkin dia adalah keturunan dengan kaya 7 turunan, itu berarti dia punya privilege yaitu harta yang gak pernah ada habisnya atau harta yang melimpah gitu. Dan mungkin privilege bagi mereka yang secara physically atau appearance atau penampilan itu bisa dilihat, oh dari keturunannya ini kayaknya anaknya nih cantik, anaknya ganteng, dia tinggi, dia manis kayak gitu. Jadi ada privilege tersendiri yang mana diunggulkan dari orang tersebut. Nah, ketika kalian mendengar kata privilege ini, sebenarnya apa sih yang muncul di benak kalian? Apakah privilege itu merupakan hal yang sangat menarik dalam artian di sini lebih asik gitu untuk dibahas atau ya cukup sekedar tahu aja bahwasanya oh, jadi privilege itu suatu keunggulan dari seseorang gitu. Nah, pada podcast kali ini, mari kita bahas privilege dari beberapa sisi ya. Dan ini hanya merupakan opini Menikazon aja. Jadi buat kalian yang punya opini lain nih terkait dengan privilege, bisa banget ya untuk share-share juga. Nah, jadi menurut Menikazon sendiri, privilege seseorang itu memang bisa ditentukan dari segala aspek. Nah, tinggal bagaimana kita memandangnya. Karena ada tipikal orang yang mana dia memandang bahwasanya privilege itu memang harusnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, untuk membantu orang lain atau untuk sebuah kebaikan begitu. Tapi di luar sana ada juga yang mereka memiliki privilege namun ya kurang bisa digunakan dengan baik ya. Karena bisa jadi orang tersebut merasa bahwasanya privilege ini tidak bisa disia-siakan. Tapi dia juga lupa bahwasanya privilege yang ia miliki itu juga pasti ada masanya. Ada waktu di mana nantinya dia akan mengalami fase kehilangan privilege. Dalam artian roda selalu berputar dan nasib itu akan selalu berubah seiring berjalannya waktu. Hanya bagaimana kita berusaha,
kita bekerja keras, kita berdoa, dan bagaimana kita berpasrah untuk bisa mempertahankan posisi kita. Oh iya, nah terkait privilege tadi, jadi memang ada sisi positif dan sisi negatif ya. Ini tim yang mana nih buat kalian? Apakah kalian lebih pro terhadap privilege itu memang bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif? Atau memang kebanyakan privilege itu digunakan orang-orang untuk melakukan sesuatu hal yang emang kurang baik? Nah, di sini kalian bebas untuk berpendapat dan tidak ada batasan ya untuk kalian beropini. Nah, menurut Mini Kazun sendiri, alangkah baiknya kalau kita memiliki privilege tersebut kita bisa pergunakan sebaik mungkin, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi akan lebih baik kalau kita bisa membaginya itu untuk sebuah kebaikan gitu, atau untuk melakukan hal yang positif dengan orang-orang sekitar. Sehingga dengan privilege yang kita miliki, kita nggak akan merasa rugi, kita akan nggak merasa sia-sia, karena kita bisa menggunakan privilege tersebut dengan baik. Sebelum masa itu akan datang, di mana fase kita akan kehilangan privilege kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik ya. Nah, buat kalian nih yang sekarang nih posisinya lagi punya privilege yang sangat banyak, yang sangat besar, pasnya Mini Kazong tolong manfaatin baik-baik ya. Karena dengan privilege tersebut itu bisa jadi akan menentukan bagaimana kalian ke depan. Semakin kalian baik untuk menggunakan privilege kalian, maka akan baik juga nasib kalian di masa yang akan mendatang. Karena orang-orang yang kalian tolong, orang-orang yang menerima kebaikan kalian, mereka akan selalu ingat. Dan kalian punya label tersendiri bahwasanya kalian bukanlah orang yang memang buruk atau orang yang jahat, tapi kalian merupakan seseorang yang bisa diandalkan dan bisa bermanfaat bagi sekitar. Nah, itu singkatnya tentang privilege ya, dari sudut pandangnya Mini Kazon. Nah, menanggapi dari berbagai kasus nih yang kita lihat seperti ini, semisal kita pernah ya kayak menanggapi suatu konten begitu yang mana dia menampilkan bahwasanya ada seseorang yang memiliki kelebihan, misalkan di sini konteksnya adalah privilege dalam bentuk penampilan. Nah, nanti ketika memang orang itu tidak ada batasan untuk berpendapat ya teman-teman. Cuman terkadang memang kontrol mulut ini harus dijaga. Jadi tetap mau kita sekesel apapun, setidak suka apapun, sebenci apapun, kalau bisa kita harus tetap bisa menjaga perkataan kita ya dengan baik. Oke, jadi seperti ada satu konten di mana dia menampilkan seseorang yang memang dia memiliki tingkat physical yang sangat baik. Dalam artian di sini mungkin kita ambil dari karena Mini Kazon cewek, jadi Mini Kazon juga ambil contohnya cewek nih. Misalkan ada cewek tuh cantik begitu. Nah, pada konten tersebut memang diperlihatkan bahwasanya hal yang dia tampakkan di sosmed atau yang dia tampilkan ke publik itu merupakan hal yang kurang terpuji. Tapi dalam komentar-komentar tersebut kita sering melihat ya bahwasanya ada yang reply atau ada yang komen, wah nggak apa-apa lah orang cantik, iyalah orang cantik mah segalanya, orang cantik itu pasti ia akan mendapat keadilan di tengah-tengah masyarakat kayak gitu. Jadi memang memang itu adalah sebuah fakta di mana memang tidak menutup kemungkinan bahwasanya orang yang memiliki privilege tertentu memang selalu dipandang lebih, sekalipun apa yang dia lakukan itu memang kurang baik. Seperti yang Mini Kazun jabarkan, dia memang secara physical itu atau appearance-nya sangat baik, sangat cantik. Tapi disayangkan mungkin attitude-nya atau apa yang dia share, apa yang dia bagikan itu kurang baik, apalagi sampai bisa mempengaruhi untuk melakukan hal-hal yang kurang baik juga begitu. Nah,
Jadi tugas kita di luar menjadi netizen dan juga komentator ya, atau replayer dalam sebuah konten, kita juga harus bisa untuk mengambil langkah, mengambil keputusan bahwasanya memang memiliki privilege itu merupakan hal yang sangat diidamkan oleh banyak orang. Tapi jangan pernah lupa bahwa privilege yang kalian miliki itu pasti ada masanya. Dan kalian perlu untuk bisa mengatur bagaimana untuk menggunakan atau memanfaatkan privilege kalian sebaik mungkin. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada. Kalian punya cukup banyak waktu, kalian punya cukup banyak ruang untuk berbagi kebaikan dengan privilege kalian, apa yang kalian miliki. Bisa kalian punya harta lebih, kalian bisa sedekah. Atau kalian punya fisik yang baik, kalian bisa memanfaatkannya dengan men-share hal-hal yang baik, sehingga orang-orang yang melihat kalian, yang menikmati apa yang kalian share itu bisa tertular dengan kebaikan kalian. Toh nantinya jika kalian juga melakukan hal yang baik, hal itu bakal selalu mengalir terus di pikiran orang-orang, dan orang yang menirunya juga akan menularkan